petelur ketersediaan tidak seperti dulu lagi. Selain itu, cuaca yang tidak menentu membutuhkan penyesuaian yang signifikan. Kedua faktor tadi sangat penting untuk hasil panen yang maksimal. Lalu, bagaimanakah analisa usaha dari ternak ayam petelur? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini. Peluang usaha ternak ayam petelur. Peluang usaha ternak ayam petelur tidak akan pernah ada matinya. Pasalnya, produk utama dari usaha ternak ayam petelur merupakan salah satu kebutuhan pokok pangan. Setiap hari, keberadaan telur sangat dibutuhkan oleh semua orang. Telur dibutuhkan sebagai lauk, bahan makanan olahan, pabrik makanan, dan masih banyak yang lainnya. Bisa dibayangkan betapa banyaknya permintaan telur setiap harinya. Bahkan hampir tidak ada toko yang telurnya tidak laku. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, kebutuhan akan telur dari tahun 2007 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan. Rata-rata konsumsi telur per kapita selama seminggu di tahun 2017 sudah mencapai angka 2,1 kg. Dengan asumsi berat telur per butir adalah 62 gram, maka kebutuhan per kapita terhadap telur per minggunya adalah sekitar 34 butir. Terjadi lonjakan yang luar biasa pada tahun 2015 dan semakin meningkat sampai tahun 2017. Naiknya jumlah konsumsi telur ternyata juga dibarengi dengan naiknya jumlah produksi telur. Pada tahun 2007, produksi telur nasional adalah 1,5 juta ton. Jumlahnya naik terus sampai di tahun 2015. Data terakhir jumlah produksi telur adalah sebanyak 1,8 juta ton. Komponen biaya produksi harian dalam usaha ayam petelur terdiri dari biaya pakan, vitamin dan obat, serta gaji karyawan jika dibutuhkan. Ada juga biaya lain seperti pembelian vaksin, tapi jumlahnya tidak terlalu signifikan dan penggunaannya tidak menentu. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Biaya pakan dan vitamin. Biaya pakan adalah komponen terbesar dalam biaya produksi harian. Ayam petelur pada fase produksi membutuhkan pakan sebesar 110 gram per ekor setiap hari. Artinya untuk ayam sejumlah 500 ekor membutuhkan pakan harian sebesar 55.000 gram atau 55 kg yang terdiri dari campuran jagung, bekatul, dan konsentrat. Harga pakan per kilogram berbeda-beda untuk tiap daerah ya, namun umumnya menggabungkan harga jagung, dedak, dan konsentrat sebesar Rp4.650 per kilogram. Jadi untuk 500 ekor ayam dibutuhkan biaya pakan sebesar 55 kg dikali Rp4.650, hasilnya adalah Rp255.750 per harinya. Pemberian vitamin bertujuan untuk mencegah stres berlebihan pada ayam. Misalnya jika terjadi perpindahan kandang, cuaca yang tidak bagus, atau saat dilakukan vaksinasi. Obat-obatan diberikan secara kondisional ya, jika ada gejala sakit pada ayam. Jenis dan harga obatnya pun berbeda-beda. Sedangkan untuk disinfektan disemprotkan sesekali di sekeliling kandang untuk membunuh virus dan bakteri pengganggu. Selain itu, disinfektan juga digunakan sebagai biosecurity, disemprotkan ke tangan dan kaki orang yang keluar masuk kandang. Karena pemakaiannya hanya sedikit sahabat, biaya untuk komponen ini tidak begitu besar. Untuk memudahkan perhitungannya, kita ambil biaya rata-rata harian, yaitu Rp40 per ekor setiap hari. Jadi untuk 500 ekor ayam membutuhkan biaya vitamin dan obat sebesar 500 ekor dikali Rp40 dan hasilnya adalah Rp20.000 per harinya. Produksi telur ayam.
Untung ruginya usaha ayam petelur akan ditentukan oleh hasil penjualan telur. Sedangkan banyaknya telur yang bisa dijual ditentukan oleh produktivitas ayam. Peternak mesti melakukan segala upaya untuk mencapai produktivitas ayam yang maksimal. Produktivitas ayam petelur, sahabat, selalu saja tidak menentu. Banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari umur ayam, kualitas pakan yang diberikan, kebersihan air minum, bentuk dan kondisi kandang, cuaca, dan lain sebagainya. Umumnya, keberhasilan panen rata-rata di antara 70-80%. Untuk memudahkan perhitungan, kita ambil produktivitas rata-ratanya tengah, yaitu 75%. Dari 500 ekor ayam yang dimiliki, kita asumsikan bahwa produksi telurnya hanya 375 butir per harinya. Penjualan telur ayam. Penjualan telur selalu berbeda di setiap daerah. Fluktuasi harga sangat dipengaruhi oleh jumlah konsumen dan ketersediaan stok di pasaran. Di daerah yang terdapat banyak peternakan ayam petelur, biasanya harga telur akan jauh lebih murah sebab stok tersedia dalam jumlah banyak. Di daerah perkotaan, meskipun suplai telur banyak yang masuk dari berbagai arah, namun harga telur selalu tinggi karena jumlah konsumen yang banyak. Untuk itu, sangat penting untuk mempertimbangkan aspek pemasaran sebelum memulai usaha ayam petelur. Perlu digarisbawahi ya bahwa harga di setiap daerah berbeda-beda. Kita ambil contoh, harga telur saat ini berada di angka 39.000 per box di wilayah Jawa. Satu box berisi 30 butir telur. Namun kadang harga naik sampai Rp42.000 per boxnya dan turun di harga Rp36.000. Kita ambil rata-rata untuk memudahkan perhitungan analisis ternak ayam petelur. Apabila diasumsikan harga telur Rp38.000 per box dengan produksi telur sebanyak 375 butir, artinya dalam sehari bisa menjual tak kurang dari 12 box. Maka hasil penjualan telur adalah Rp38.000 dikali 12 box, yaitu Rp456.000 per harinya. Usaha ayam petelur 500 ekor, untung atau rugi? Setelah menguraikan komponen biaya produksi, produktivitas ayam, dan hasil penjualan telur, maka dengan mudah dapat melihat untung atau rugi usaha ayam petelur. Beternak ayam petelur 500 ekor membutuhkan biaya produksi harian sebesar Rp309.000, sedangkan hasil penjualan telur sebesar Rp494.000 per harinya. Artinya, dalam sehari kita bisa mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp147.000, sahabat. Jika dikalikan 30 hari, maka keuntungan bersih dalam kurun waktu sebulan yaitu sebesar Rp4.410.000. Apakah ini berarti untung? Itu tergantung dari persepsi setiap peternak masing-masing. Jika memasukkan komponen lain seperti penurunan nilai aset atau penyusutan kandang, maka akan lain cerita. Usaha ayam petelur dengan populasi 500 ekor cukup baik dijalankan sebagai usaha rumahan dan bukan sebagai sumber penghasilan utama. Agar hasil lebih optimal, sebaiknya kandang dibangun tak jauh dari tempat tinggal sehingga mudah dikontrol. Lebih bagus lagi jika kita merawatnya sendiri sehingga tak perlu menggaji karyawan. Jika sahabat memang memiliki passion di usaha ayam petelur, punya 500 ekor ayam bisa menjadi sarana untuk belajar beternak. Sahabat bisa memahami seluk-beluk ayam petelur secara komprehensif terlebih dahulu sebelum bergerak ke populasi ayam yang lebih banyak dengan peluang dan tantangan bisnis yang lebih kompleks. Bagaimana sahabat, tertarikkah beternak ayam petelur? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami.